wabarakatuh. Semangat pagi, gimana kabar anak-anak semua? Semoga sehat walafiat semua, amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum mulai materi dari termodinamika yang kedua ini, lanjutan dari termodinamika 1, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin ya, bentar aja. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, untuk materi termodinamika kali ini kalian lanjut pahami dulu untuk termodinamika yang ke-1 ya, sudah ada filenya kan yang sudah saya upload di Google Classroom ya. Nah, itu jangan sampai hilang, filenya tersebut tersimpan ya, tetap tersimpan di Google Classroom kelas 11 KI ya. Oke, untuk slide berikutnya saya mulai lanjut ya di sini. Nah, ini ya. Jadi materi yang saya sampaikan yaitu hukum termodinamika 2, yaitu pernyataan dari Clausius. Yaitu Clausius menyatakan bahwasanya kalor berpindah dengan sendirinya dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Otomatis ya ini ya. Jadi kalau benda yang bersuhu tinggi pindah ke benda yang bersuhu rendah. Ini pernyataan dari Clausius. Nah, kalor tidak akan berpindah dengan sendirinya dari benda bersuhu rendah ke benda yang bersuhu tinggi. Ini hukum kedua dari termodinamika yang dinyatakan atau pernyataan dari Clausius ya. Hukum termodinamika 2 ya. Difahami ya bunyi dari hukum termodinamika 2 ini. Konsep ya. Oke, ini bagian dari siklus pada mesin pemanas dan mesin pendingin ya. Ini bagian transfer kalor pada mesin pemanas. Nah, ada temperatur tinggi Q1, kemudian temperatur rendah. Jadi Q1 menuju Q2, dari suhu panas menuju suhu rendah. Kemudian di antara perpindahan dari suhu panas ke suhu rendah, ini pasti ada kalor yang dikeluarkan ya, melalui W atau usaha. Ini gambaran dari mesin pemanas ya. Kemudian gambaran dari bagian proses penyerapan kalor pada mesin pendingin sebagai berikut ya. Ada W itu tadi apa? Usaha, yang satuannya apa? Joule. Usaha masuk ke mesin, seret ya. Kemudian di sini Q2 ini pada temperatur rendah, ini menuju ke Q1 sama-sama dengan berbarengan dengan apa? Usaha ke Q1. Nah, bedanya ini pada mesin pemanas dan mesin pendingin ya. Jadi kalau mesin pemanas transfer kalor pada mesin pemanas, kalau pada mesin pendingin yaitu proses penyerapan. Jadi harus tahu bedanya dari sini ya. Jadi kalau panas pasti transfer kalor. Jadi kalau mesin pendingin otomatis dia penyerapan kalor. Ini ya. Jadi W Q1 Q2 sama. Bedanya di sini siklusnya aja antara mesin pemanas dan mesin pendingin. Nah, diketahui W itu sendiri adalah apa? Usaha yang diperlakukan, satuannya Joule. Kemudian Q1 yaitu kalor yang diberikan pada reservoir suhu tinggi, satuannya sama Joule. Q2 sama dengan satuannya tetap Joule. Oke, ini bagian untuk pemanas, mesin pemanas dan mesin pendingin. Jadi kalau ada soal nanti ya, bagian-bagian seperti ini kalian harus paham. Bagian seperti ini berarti apa? Siklus pada mesin pemanas. Kalau bagian seperti ini berarti pada siklus mesin pendingin ya. Nah, harus tahu perbedaan, walaupun sama, mirip, tapi berbeda ini ya, berbeda input outputnya berbeda ya. Oke, saya lanjut slide berikutnya. Ini ya, penerapan hukum termodinamika 2 dalam suatu proses ya. Nah, di sini ada gambaran ya. Jadi
mesin pemanas. Nah, ini gambar mesin pemanas skala besar ya. Ini diproduksi dari Wika WH ya, nggak asing lagi kan ya. Jadi mesin pemanas besar ini diproduksi dari Wika WH, biasanya diterapkan di perusahaan besar. Contohnya di Samator ada seperti ini ya, Samator, kemudian pabrik gula ya, kemudian di Petro banyak sekali ya mesin pemanas seperti ini Wika ini. Nah, produk dari Wika. Ini mesin pemanas, contohnya mesin pemanas ya. Ini juga mesin pemanas ya, tahapannya elemen pada mesin pemanas. Ini ya, nah, ini banyak terdapat di Petro ya, di pabrik 1 maupun pabrik 3 mesin pemanas seperti ini ya. Jadi nanti kalian kalau PSG itu, atau PKL ya, langsung terjun ke lapangan ya, sama dengan anak permesinan juga sama. Jadi tugas kalian yang anak kimia industri itu nanti prakrinya langsung terjun ke lapangan, mengecek mesin, mengecek turbin, mengecek suhu mesin, suhu turbin, dan lain-lain. Itu untuk yang kimia industri ya. Beda dengan anak kimia analis ya, dia langsung terjun ke lab ya. Nih, mesin pemanas ya, dengan mempunyai formula atau rumus sebagai berikut ini ya. Di situ N sama dengan W per QI ya. Gambaran siklus mesin pemanas di bawah ini ya, sama ya seperti yang tadi ya. Pada suatu mesin siklis tidak mungkin kalor yang diterima mesin, panas yang diterima mesin diubah semua menjadi kerja. Tapi selalu ada kalor yang dibuang oleh mesin. Jadi panas itu tidak semuanya diterima mesin untuk kerja, tapi sebagian ada yang dikeluarkan suhunya melalui mesin. Itu gambaran untuk mesin pemanas. Oke, kemudian slide berikutnya ya. Ini ya rumusnya mesin ya, di sini mesin pemanas ya. N efisiensi, diingat-ingat. W usaha, QI kalor akhir. Nah, jadi QI kalor akhir ya. Nanti dipahami. Nanti diterapkan di contoh soal ya. Kemudian contoh soal termodinamika 2 pada mesin pemanas sebagai berikut ini ya. Ada sebuah mesin mobil memiliki efisiensi 25%. Nah, jadi ini nggak hanya ada pada mesin mobil, ini ada pada mesin di perusahaan juga ya. Sama, prosedurnya sama. Ini coba contoh soal ini pada mesin mobil. Memiliki efisiensi 25% dan menghasilkan kerja rata-rata berapa ini? 20.000 Joule. Tentukan berapa besar kalor yang dibuang dari mesin ini per detik. Jadi nggak hanya panasnya nggak harus diserap semua untuk menjadi usaha, tapi ada sebagian panas yang dikeluarkan. Itu nanti yang ditanyakan pada soal seperti berikut ini. Sehingga kalau ada soal seperti ini, kamu pilih yang diketahui dulu. Yang diketahui yaitu apa? Efisiensi 25%, berarti apa? N kecil. Kemudian W kerja berapa? 20.000 W. Sehingga langsung dimasukkan ke rumus. Kalau sudah ditulis diketahui, ditanya apa? Ini ya, ditanya kalor yang dibuang ya. Nah, QI kalor akhir. Nah, langsung dimasukkan ke rumus mesin pemanas ini ya. N sama dengan W QI ya. Nah, sehingga saya tulis N-nya diketahui berapa tadi? 25%. Saya lihat ini ya 25% ya. W-nya berapa? 20.000 Joule per QI. Maka dari QI ini bisa dikalikan silang. Ya, perhitungannya sederhana ini ya. Sehingga QI ketemu berapa? 80.000 Joule per detik atau per second ya. Oke. Siklus dari mesin pemanas dan mesin pendingin. Nah, di sini siklus mesin pemanas sama ya tadi ya. Bahkan transfer, kalau pemanas berarti dia transfer kalor pada mesin pemanas. Kalau mesin pendingin, proses penyerapan kalor pada mesin pendingin. Diingat-ingat ya. Jadi kalau panas transfer ya. Melepas istilahnya, ada endoterm, ada exotherm ya, pelajaran yang dulu ya pertama ya. Jadi ada endoterm dan ada exotherm. Kalau endoterm berarti dia menyerap panas, kalau exotherm melepas panas. Ini juga sama ya. Jadi kalau mesin pemanas dia otomatis transfer panas.
Kalau mesin pendingin apa tadi? Penyerapan kalor atau menyerap panas. Nah, siklusnya kalian pahami ya. Biasanya materi di teori kejuruan kelas 12 itu ada gambaran seperti ini ya. Mana yang pada mesin pemanas, mana yang ada pada mesin pendingin pada soal termodinamika ya. Oke, nih. Saya lanjut ke slide berikutnya ya. Ini penerapan hukum termodinamika 2 dalam suatu proses pada mesin pendingin. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini gambar ini yang pertama ini ada pada apa? Ada pada lemari es atau kulkas kalian. Di belakang ini pasti ada seperti ini ya. Ada tabung pendingin. Nah, ini kalau kulkas atau lemari es kalian sudah nggak dingin lagi sih, otomatis freonnya sudah habis dan harus diinjek dengan freon atau pendingin. Ada seperti gas freon ya di toko-toko, tinggal diinjek, ditambahkan dari belakang, kemudian kulkas akan menjadi normal atau dinginnya menjadi normal lagi. Ini mesin pendingin. Nah, kemudian gambaran yang kedua, ini mesin pendingin pada skala industri kecil maupun industri besar. Nah, ini ya, ini unit mesin pendingin ya. Ini ada di gambaran mesin ini ada di pabrik 3 petrokimia ya. Nah, ini kemudian ini mesin pendingin skala industri kecil ya. Kalau ini yang tengah ini mesin industri ya, mesin pendingin industri skala besar misalnya di petrokimia. Ini ada di pabrik 3 petrokimia ya. Nah, nanti kalian kalau PSG kalian langsung ngecek mesin itu gimana, suhunya gimana ya, dicek bautnya, kemudian ada korosif enggak di sekitar mesin itu. Nah, itu nanti tugas kalian saat prakerin atau PSG. Selain itu kalian juga harus membuat ini ya, analisa data ya, di tiap perusahaan. Ini tugas kalian ya untuk anak kimia industri. Nah, hampir sama dengan anak mesin ya, sama. Oke, ini tahapannya. Nah, ini untuk rumus dari mesin pendingin ya. COP Q1 per W kali 100%. Ini gambar siklus mesin pendingin. Sehingga diketahui COP sendiri itu apa? Koefisien performansi. Q1 yaitu kalor masuk dan W usaha. Ya. Ini tolong difahami ya rumus ini ya. Jadi kalian harus tahu perbedaan antara mesin pendingin dan mesin pemanas. Formulanya juga berbeda ya. Oke ya, ini ya. Nah, bahkan proses penyerapan kalor pada mesin pendingin ya. Nah, contoh soal termodinamika 2 pada mesin pendingin. Nah, di sini ada soal sebagai berikut ini. Sebuah mesin pendingin bekerja dengan daya 200 watts. Jika kalor yang dibuang di reservoir panas tiap sekonnya atau tiap detiknya adalah 250 joule. Tentukan koefisien performansi dari mesin tersebut. Nah, kalau soal seperti ini ya, kira-kira ini mesin pendingin di perusahaan besar atau kecil ya? Karena dayanya berapa ini? 200 watt. Otomatis di perusahaan skala kecil, tergantung mesinnya ya. Nah, ini mesin pendingin. Kalau mesin pendingin di rumah kita, misalkan lemari es itu nggak sampai 200 watt ya, sekitar 50 sampai 75 watts. Ini 200 watts yang diketahui. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, otomatis kalian pilih ya. Kamu tulis yang diketahui dulu. Q1-nya berapa? 250 ya. Q1-nya, kalor satunya 250 joule. W-nya 200 watts, bukan P ya. Kalau di sini termodinamika itu bukan P, tapi lambangnya W, daya. Bukan P ya. Kalau P daya ya. Kalau W usaha 200 watts. Nah, ditanya COP, sehingga kalian masukkan ke rumus ya. Jadi COP sama dengan apa? Nah, ini rumusnya ya. COP sama dengan Q1 per W kali 100%. COP sama dengan Q1-nya tadi berapa? 250. W-nya berapa? 200 kali 100%. Nah, sehingga soal seperti ini saya yakin kalian paham ya. Ini perhitungan anak SMP mungkin ya. Nah, sehingga 250 per 200 kali 100% otomatis COP atau koefisien performansinya ketemu berapa? 12,5%. Paham ya? Tolong difahami ya.
Ini ya, soal-soal seperti ini dipahami ya. Oke, anak-anak, untuk termodinamika ya, sekian dari slide yang saya sampaikan, singkat karena saya sampaikan termodinamika ini 1, 2, kemudian saya hubungkan dengan materi praktikum. Nah, kita terapkan materi ini saat pertemuan di lab. Nah, sebelum pertemuan di lab ya, tugas kalian harus terhandle semua. Nanti saya review tugas kalian, saya cek kalau tugas kalian lengkap dan ada pralab yang saya tugaskan kemarin, otomatis kita siap ready untuk praktek ya. Oke ya. Jadi saya harap waktu kalian kelas 11 ini singkat ya. Kalau nanti di masa pandemi Covid ini selesai dan perusahaan menerima anak praker, otomatis waktu pembelajaran kalian di kelas 11 hanya 6 bulan atau kurang dari 6 bulan ya. Karena separuhnya 6 bulannya pasti wajib di perusahaan atau di dunia industri DUDI ya. Oke anak-anak, sekian dari materi termodinamika 2 ya, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu ya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan terhindar dari wabah virus COVID-19. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.